Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya Fuadi, Komisioner Bawaslu DKI, Divisi Penanganan Pelanggaran. Ada beberapa hal yang pada kesempatan kali ini perlu disampaikan berkaitan tentang penerapan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada masa pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan pencalonan pada pemilihan tahun 2020. Sebagai yang pertama adalah dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian juga sebagai gambaran umum bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah sesungguhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2019. Dan rencananya pemungutan suara secara serentak akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Jadwal ini sesuai dengan ketentuan pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian yang kedua, tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun dengan adanya peristiwa penyebaran COVID 2019 di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia yang menjadi pandemi, menyebabkan KPU sebagai penyelenggara pada tanggal 21 Maret 2020 yang lalu menghentikan beberapa tahapan yang sudah berjalan. Keputusan penundaan oleh KPU tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pada perkembangannya, selain penundaan beberapa tahapan oleh KPU, muncul 3 pilihan penundaan pemungutan suara serentak. Pilihan pertama adalah dilaksanakan 9 Desember 2020. Kemudian pilihan kedua dilakukan tanggal 17 Maret tahun 2020 dan pilihan ketiga dilakukan pada tanggal 29 September 2021. Pada tanggal 14 April dalam rapat kerja yang diselenggarakan Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, dan DKPP, disepakati penundaan pemungutan suara serentak yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang, yang mana dalam pasal 201A ayat 2 diatur pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
keputusan pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar yang membatasi ruang gerak masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 mengakibatkan situasi ekonomi memburuk baik dalam skala makro maupun mikro. Banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Dalam situasi ini, banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat secara swadaya maupun pemerintah. Pemberian bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memang sudah seharusnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Namun di beberapa daerah, pemberian bantuan kepada masyarakat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk kepentingan pribadi dengan mensosialisasikan dirinya atau keluarganya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Klaten, di Jawa Tengah. Kemudian bantuan berupa cairan pencuci tangan dalam kemasan botol dari Kementerian Sosial dan pemerintah Kabupaten Klaten, ditempelkan stiker dengan gambar foto sebagai bupati. Hal serupa juga terjadi di Pasawaran, Lampung. Bantuan hand sanitizer dan beras dalam kemasan karung ukuran 5 kg bergambar bupati. Nah, kejadian-kejadian serupa juga terjadi di Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Utara, dan lain-lain. Atas peristiwa tersebut muncul dugaan bahwa tindakan kepala daerah tersebut dilakukan berkaitan dengan pemilihan 2020 yang akan dilaksanakan pada di mana kepala daerah tersebut diduga akan mencalonkan diri kembali sebagai calon pada pemilihan 2020. Ini menjadi permasalahan karena bantuan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah, baik APBN atau APBD. Dalam konteks pemilihan 2020 terdapat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan yang bunyinya sebagai berikut. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai ketentuan itu ditetapkan. Kemudian juga pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah. Sanksi pidananya diatur dalam pasal 188 Undang-Undang Pemilihan yang bunyinya sebagai berikut. Setiap pejabat negara, pejabat ASN dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 600 dan paling banyak 6 juta rupiah. Nah, dengan adanya ketentuan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa seperti yang disampaikan tadi, Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran di bawahannya untuk memberikan himbauan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak memanfaatkan bantuan pemerintah di masa pandemi COVID-19 untuk kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan Bawaslu sebagai bentuk pencegahan. Namun jika pencegahan tidak berhasil dilakukan, maka Bawaslu akan melakukan penindakan. Namun untuk melakukan penindakan ada permasalahan terkait dengan rumusan
norma pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan sebagaimana disebut di atas bahwa subjek hukum yang dilarang yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota atau wakil wali kota. Sementara perbuatan dilarang adalah menggunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Nah, perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 19 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur, sebagaimana telah diubah sebanyak 3 kali, terakhir dengan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Ini dimaksud dengan pencalonan atau bakal pasangan calon telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Pasangan calon ini terdiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Pemilihan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh KPU provinsi, sementara pasangan bupati ditetapkan oleh dan atau pasangan calon wali kota ditetapkan oleh KPU kabupaten kota. Bahwa sepanjang peraturan belum diubah, maka jadwal penetapan pasangan calon masih mengacu pada Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019, yaitu tanggal 8 Juli 2020. Dengan demikian, sampai dengan saat belum ada pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, dan upaya-upaya pencegahan dilakukan oleh Bawaslu sudah dilakukan, dan ini menjadi perhatian buat para calon pasangan gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.